Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan, membawa korban syukur dan pujian bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati untuk datang menyembah Allah. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan bagi kami. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau yang ku
sebab pertolonganku datang darimu, perlindunganku datang darimu. Terima kasih Kau Allah, sumber kebaikan, sumber kebenaran, damai sejahtera selamanya. Terima kasih Bapa, dimuliakan namamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan, kasih setia yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Inarala marala 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 ya sherereralamo, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menyatakan kebaikan lepas kebaikan. Kami bersyukur buat pagi ini kami boleh ada di tempat ini memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati akan hadirat Allah. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhkan kami dengan pengurapan Allah, biarlah setiap kami boleh mengerti dan semakin mengerti akan kehendak, akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih urapi juga hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, dengan kuat kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kerajaan Allah, sebenarnya ada beberapa hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, saudara. Dan secara umum kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang kekal dan berdaulat atas seluruh alam semesta. Beberapa bagian di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa Allah itu merupakan raja atas segala ciptaannya. Karena semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Di dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan seperti ini, saudara. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau kita baca di dalam Daniel 4 ayat 3, di situ diceritakan mengenai bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Artinya saudara,
kerajaan Allah itu merupakan sebuah kekekalan yang akan berlangsung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, jika kita mau lebih teliti lagi saudara, bahwa kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan rohani di dalam hati kita dan kehidupan mereka yang secara sukarela mau tunduk di bawah otoritas Allah. Ya, dan saya percaya mereka yang tunduk dan taat di bawah otoritas Allah, mereka adalah orang-orang yang akan menikmati kerajaan Allah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang menentang akan otoritas Allah saudara dan tidak tunduk kepadanya bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Jadi artinya bahwa setiap kita yang mengakui ketuhanan Kristus dan dengan sukarela menyerahkan hidup kita kepadanya, kita sebenarnya sedang memperoleh bagian dari kerajaan Allah itu sendiri saudara. Di dalam Roma 14 ayat 17 ini akan kita spesifikkan lebih lagi saudara. Saya akan ambil satu bagian di dalam ayat ini saudara. Kalau kita sebenarnya mau berbicara mengenai kerajaan Allah, itu banyak ayat yang mendukungnya, tetapi akan saya fokuskan di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, ketika kita membaca satu ayat ini saudara, ya di Roma 14 ini atau dua ayat ya, 17-18 ya, dapat saya simpulkan bahwa kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kebenaran itu ada nyata dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi syaratnya bagaimana kita bisa menikmati kerajaan Allah dalam hidup kita, yaitu ketika ada kebenaran. Ya, kata kebenaran di sini saudara, yang dimaksud kebenaran di sini yaitu dari kata dikawishune, yang artinya kebenaran yang bertalian dengan perilaku maupun perbuatan kita. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Baik apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, ya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang menjadi tindakan kita, itu merupakan sebuah kebenaran firman Allah. Ya. Jadi ketika setiap kita, orang yang sudah terima Kristus, ketika kita bertobat, ketika percaya kepada Yesus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita mulai belajar menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, value yang ada dalam firman Allah, itu sebenarnya kita sedang menghadirkan kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Sebagai contoh saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, contoh nih, di dalam sebuah keluarga, firman Tuhan berkata bahwa hai suami-suami, kasihilah istrimu. Betul nggak saudara? Lalu dikatakan lebih lagi apa? Hai istri-istri, tunduklah dan taatlah kepada suami. Jadi kalau yang pertama, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang kedua, yang tidak bisa dipisahkan adalah hai istri-istri,
tunduk dan taat. Saya percaya ketika dalam sebuah rumah tangga ada kasih yang besar di mana suami mengasihi istri dan istri tunduk dan taat kepada suami, tidak saling menuntut satu dengan yang lain, saya percaya di situ kerajaan Allah pasti nyata. Betul, saudara? Tapi kalau seandainya suami-suami tidak mengasihi istrinya, mungkin mengasihi yang lain, hatinya berpaling kepada yang lain, ataupun mungkin istri-istri mulai berani, mulai tidak taat, mulai tidak tunduk kepada suami, saya percaya bukan damai sejahtera, bukan kerajaan Allah yang terjadi, tapi perang dunia ketiga. Contoh lagi, saudara, kalau orang tua memiliki anak, dia mencurahkan kasihnya kepada anak, mengasihi anaknya dengan luar biasa, memperhatikan apa yang dibutuhkan, mengawasi, menuntun, menyertai, membimbing, mengarahkan. Demikian juga anak-anak taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Saya percaya kerajaan Allah sedang terjadi di dalam keluarga mereka. Tapi sebaliknya, kalau orang tua masa bodoh kepada anak-anaknya, anak-anaknya mau hidup, mau apa, mau bergerak bagaimana, dibiarkan saja. Atau mungkin anak-anak mulai tidak hormat pada orang tua, mulai melawan, berani dan sebagainya. Saya percaya bukan kerajaan Allah yang terjadi. Tapi ketika semuanya saling, orang tua mengasihi anak-anak menghormati orang tua, maka sedang terjadi sebuah kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Contoh yang lain, saudara, di dalam kehidupan bergereja seumpamanya, ya, ketika para pelayan Tuhan saling mengasihi, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, dapat dipastikan, ya, bahwa kerajaan Allah itu sedang terjadi. Itu prinsip yang dasar bagaimana kita benar-benar bisa memperoleh kerajaan Allah. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sebenarnya, saudara, ketika prinsip atau nilai-nilai atau value firman Tuhan itu dihidupi oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus, sebenarnya itulah kerajaan Allah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, kebenaran Allah yang sejati, yaitu firman Allah, itu nyata dalam hidup kita. Dan kalau kebenaran itu ada dalam hidup kita, seperti firman Tuhan yang dikatakan, maka di situ akan ada damai sejahtera dan sukacita. Mari sekarang cek kehidupan kita hari-hari ini. Apakah hidup kita hari-hari ini mengalami damai sejahtera? Apakah kita mengalami sukacita atau sebaliknya? Tapi saya percaya ketika hidup kita ada kebenaran, melakukan kebenaran yaitu firman Allah, saya percaya sukacita, damai sejahtera itu limpah dalam hidup kita. Ya, di dalam Yesaya 32 sebagai ayat yang terakhir dikatakan seperti ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah. Bagaimana kita mau memiliki kerajaan Allah? Miliki kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau hari-hari ini setiap kita terus hidup dalam firman, membaca, merenungkan, dan lebih lagi melakukan, menghidupi firman Tuhan, maka kebenaran itu ada dalam hidup kita. Imbasnya ada damai sejahtera dan sukacita. Itulah kerajaan Allah.
Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi rema buat setiap kita hari ini. Haleluya. Amin.